Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel YouTube Dona Degree. Kali ini ada yang baru di channel YouTube aku. Kalau sebelumnya itu ada vlog, ada pembahasan soal, juga ada fancam. Nah sekarang ini ada yang baru. Aku kasih namanya sharing section. Jadi di sesi sharing ini, insya Allah nantinya aku akan sharing tentang entah itu mungkin pengalaman aku, tips dan trik, entah itu juga informasi-informasi yang menurut aku penting. Semoga sesi ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo sebelum mulai, untuk yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, dan juga yang lagi nonton nih, jangan lupa klik like, dan juga bagikan linknya di jejaring sosial yang ada di handphone kamu, supaya teman-teman kamu juga mendapatkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Oke, terima kasih. Di sesi sharing kali ini aku mau ngebahas suatu blog yang menurut aku itu bagus banget. Apalagi untuk teman-teman yang bekerjanya di bidang desain atau perencanaan, atau teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi dapat tugas kuliah untuk desain struktur full dari pondasi sampai atasnya. Jadi ceritanya pas tamat kuliah nih, aku masuk kerja di konsultan perencana. Terus aku disamperin sama senior di kantor itu. Dan ini ada bahan referensi nih kalau mau belajar dulu. Dikasihnya waktu itu dalam bentuk PDF ke aku. Itu satu file PDF aja. Terus senior aku itu bilang lagi, kalau mau contoh hitungan yang lainnya, kamu download sendiri ya di blog ini gitu. Nah, blog itulah yang akan kita bahas sekarang. Jadi pas waktu aku pertama berkunjung di blog, wah kaget banget ya. Ada banyak banget contoh laporan proyek yang dibagi-bagikan oleh beliau di dalam blognya. Aku gak habis pikir, wah baik sekali bapak ini membagikan. Kebanyakan biasanya emang laporan proyek sih gak disebar secara luas ya. Jadi anak-anak baru seperti aku waktu itu tuh punya bahan untuk belajar. Pokoknya salut sama bapak ini, karena yang di-share oleh blog ini adalah real project yang beliau lakukan, dan bangunannya sudah construction dan juga sudah layan sekian tahun. Nah menurut aku laporan yang ada di blog beliau ini cukup baik kita gunakan sebagai referensi. Hal yang paling mendasar ya kalau kita mau mencari referensi itu kan adalah keakuratannya. Ini penting banget gitu. Jangan sampai kita mencari referensi tapi ternyata referensinya nggak akurat, akhirnya pekerjaan kita juga salah gitu. Nama blognya adalah, sebentar ya, aku buka contekan dulu, takutnya menyebutkan referensi yang salah ini. Nah ini nama blognya adalah mnurilham.blogspot.com. Nah itu dia blognya. Nama bapaknya Pak Nur Ilham ya. Kalau aku baca nih ya, pemilik blog ini Bapak M. Nur Ilham, beliau selain praktisi, beliau juga seorang dosen. Pak Nur Ilham ini nggak cuma punya satu blog, beliau punya 3 blog. Nanti link-link blognya aku tulis di kolom description ya, kamu bisa cek di kolom description nantinya. Selain dia menyediakan contoh hitungan perencanaan yang real project, di situ juga ada materi-materi singkat gitu. Singkat tapi itu benar-benar poin-poin pentingnya gitu. Terus di situ juga ada informasi tentang software. Kalau kita klik itu langsung terintegrasi ke halaman resminya dari si software itu sendiri. Jadi kalau kita mau pelajari softwarenya tuh saat itu langsung aja dibaca di laman resmi softwarenya. Terus di blognya juga disediakan peraturan-peraturan yang bisa di-download. Tapi tentunya peraturannya itu udah peraturan lama ya, karena beliau Pak Nur Ilham yang pemilik blog ini kan sudah almarhum begitu. Jadi untuk peraturan di situ memang bukan yang terupdate lagi. Ini aku bikin video kan tahun 2020. Setahu aku peraturan terbaru untuk gedung 2019 itu udah keluar. Peraturannya itu nggak cuma peraturan SNI yang punya Indonesia, tapi peraturan-peraturan internasional juga ada. Selanjutnya nih yang bikin blog ini keren banget, beliau juga menyediakan brosur. Walaupun bukan brosur yang terbaru, tapi untuk teman-teman yang baru-baru mulai belajar, untuk hanya pengenalan dasar aja, itu menurut aku cukup untuk
sebagai referensi. Nah, untuk produk tentunya ada revisi dan inovasi dari si perusahaan. Kalau untuk real project, tentunya kamu harus cari brosur terbaru. Jadi khusus untuk peraturan sama brosur, itu kamu sangat disarankan untuk mencari yang terbaru. Terus juga ada beberapa foto-foto dokumentasi. Jadi aku taunya beliau ini sudah almarhum pas aku nggak sengaja masuk ke blog salah satu mahasiswa beliau. Di blog itu dia menceritakan kalau dia dulunya mahasiswa Bapak M. Nur Ilham. Terus dia juga menuliskan beberapa kesan dia. Nah, di namanya Bapak M. Nur Ilham itu sudah dikurung almarhum gitu. Aku sempat nyari sih Bapak M. Nur Ilham ini meninggalnya kapan gitu ya. Tapi aku nggak ketemu gitu informasinya. Jadi teman-teman yang nonton video aku ini, kalau punya informasi tentang Bapak M. Nur Ilham ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Entah itu tentang biografi beliau atau hal-hal lainnya terkait beliau, karena jujur aja aku ingin tahu gitu ya, aku ingin tahu lebih banyak tentang beliau karena menurut aku Bapak M. Nur Ilham ini keren ya. Satu, karena dia baik banget, nah bagi-bagian laporan project itu menurut aku baik banget. Terus blognya itu kan sekitar, ya benar, beliau memulai blognya itu sejak tahun 2010, Januari 2010. Menurut aku dosen yang bisa mengikuti perkembangan zaman, gak cuma dosen sih, entah itu dosen atau praktisi yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, menurut aku itu orang-orang yang terus mengupgrade kemampuan dia. Dan teman-teman kalau mau download laporan perencanaan yang dari blognya Pak M. Nur Ilham, nantinya itu akan terintegrasi sama Forshare, jadi downloadnya itu via Forshare. Nanti Forshare minta mau masuk dengan Gmail, Facebook atau apa gitu ya. Kalau aku biasanya masuk via Facebook aja. Seperti biasa ya, kalau kita masuk ke Forshare nanti ada laman unduh gratis. Kalau sabar nunggu 60 detik ya udah ditunggu aja 60 detik. Tapi kalau nggak suka nunggu bisa ikut yang premium. Dan menurut aku prosedurnya cukup gampang sih kalau mau download itu. Tapi ini emang beberapa ada file yang udah nggak bisa lagi di download gitu. Pas kalau kita mau download nanti akan muncul tulisan link file yang Anda minta tidak berlaku lagi. Tapi nggak banyak sih, cuma beberapa file aja yang seperti itu. Nah di blog itu juga tersedia beberapa hitungan dalam format Excel yang bisa langsung digunakan. Tapi nih kalau aku boleh kasih saran ya, teman-teman jangan biasakan diri untuk memakai Excel orang. Nah itu salah satu blog yang menurut aku bagus. Kalau teman-teman biasanya ngunjungin blognya siapa gitu, share ya, tulis di kolom komentar apa nama blognya. Nah, nanti aku juga coba kunjungi. Jadi kita bisa saling share gitu ya. Oke, sekian dulu sharing aku kali ini. Thank you for watching and see you next time.